rabbal alamin. Langit kalimat Nabi Harun, naik lagi Nabi. Langit ke-6 Nabi Musa yang punya Taurat, naik lagi 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga 7 Nabi Jibril masih bakawan, naik Sidratul Muntaha, terus naik Sidrah, bahasa Arab Muntaha itu artinya kada awal lagi sampai ujung. Ada makam, ada tempat sampai situ Jibril ketahan, sisanya terus Rasulullah naik, bahasanya pun naik, tapi sekali lagi bukan naik dari bawah ke atas. Kalau 7 langit memang naik. Sidratul Muntaha disifatkan dengan tinggi agar kita mengerti bahwa itu mulia, apalagi alas juga tinggi agar kita menganggap itu mulia, tapi bukan di otak kita. Aras itu andakannya bertempat di atas, yang di situ Nabi bertemu Allah, yang di situ Nabi liqa ru'ya kepada Allah, disebut dengan tinggi agar kita memuliakan. Kalau 7 lapis dari itu Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ambil contoh suri tauladan. Apa hadiah Nabi Imbah turun sembahyang, berataan orang belajar sembahyang, alhamdulillah. Rasulullah sabdakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kayak apa Nabi sembahyang? Macam apa Nabi sembahyang? Pelajari. Ketika belajar fikih tentang sembahyang, berarti dia mesti memaham wudu. Sempurna wudu, sempurna sholat. Wudunya rakai sembahyang. Wudu itu apa diambil? Banyu. Bila kada kau pakai banyu alias jaring, ada penghalang, ada udur, gantiannya debu. Kenapa pakai debu? Karena debu mensucikan, mengingatkan siapa asal diri manusia yang tercipta dari tanah pada Nabi Adam. Tapi pada kita yang bukan Adam, kita daripada air, makanya wudu. Wudunya sempurna, kayak apa sempurna wudu? Kita belajar fikih dan belum yakin di tempat-tempat kita di Kalimantan khususnya. Ada majelis-majelis yang belajar paripurna, dasar bujur belajar wudu, dasar penuh dengan larian praktek. Di antaranya basuh muka, ambil banyu tanai, gugurkan banyunya ke muka, basuh. Ini yang disebut dengan tarsilu wujuhakum. Yang disebut dengan al-ghusl itu banyunya tanai dikubuyakan ke muka baru basuh. Jangan sampai berwudu muka disuruh ngapain? Keran, penting. Itu bukan al-ghusl, tapi itu berarti menyemprot pakai tangan bergayung. Kemudian membasuh tangan. Perintah Al-Quran membasuh tangan ilal marafiq, sampai kepada siku. Kalau sampai kepada siku berarti pamulaan karena banyu tangan. Al-kaf tangan, telapak tangan maksudnya. Dari kematan sini banyunya hanya turun ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, berarti keran kita menengai, gugurkan banyunya. Jangan sampai memaling pada Quran, jangan sampai melawan Quran. Suruhan Quran wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kita ulun minal marafiq ila aydiyakum, siku ulun suruh ke depan. Itu tak balik pada suruhan Quran tadi. Hanya kepala itu hukumnya termasuk rukun. Kepala bukan rambut. Kepala awas bagian. Entah. Paling kaul yang paling bawah sebahagian barang. Hanya batis itu yang dikubui mulai batis ilal ka'bain. Amo jadi muka dong. Hanya gugurnya ke belakang, hanya ke atas. Jangan dikubui bawah 5 lutut. Ini bagian daripada penyiraman al-ghusl. Dengan sempurnanya wudu, tuntung wudu, kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin
Ya Allah, jadikan ulun hamba Engkau yang bertaubat. Tadi itu wudu, wudu itu membasuh muka, tangan. Tapi kenapa yuk doanya itu yuk? Doa bertaubat. Dan kenapa doanya itu bersambung minal mutatahirin, dari orang-orang yang mensucikan diri. Maka jadikanlah wudu sebagai alat taib kepada Allah. Jadi taubat, kembali kepada Allah. Waktu dalam wudu, oh Muhammad dahi hidung dibaca dosa. Berapa kali dahiku bersujud bukan kepada Allah, berapa kali mataku melihat kepada yang haram, berapa kali hidungku mencium aroma yang diharamkan kepadaku, berapa kali mulutku berkata riba, Nabi masuk masalah kaca Nabi. Ini yang kita basuh, jatuhlah dosanya. Baru kita jadikan tangan kita basuh. Waktu membasuh tangan tadi sampai merobek, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berapa banyak tanganku berbuat dosa, ampuni tanganku ini. Hati kita juga lihat dalam Arab yang mulia karena Imam Al-Ghazali sampai ke bawah kita haramkan dari api neraka. Kalau kita nak awal ayo jabaran tangan isinya minta ampun. Ada apa? Tapi ada orang yang mengkhususkan ketika membasuh wajah, ya Allah, mudah-mudahan Muhammad bercahaya nanti pada negeri akhirat sebagaimana Engkau cahaya orang-orang yang kasihan dan orang-orang yang ada yang kasihan. Ya Allah, ini hilang batal ini kayak hati. Itu bahasa dan terjemahan. Itu nang khusus ada juga nang tangan kanan. Ya Allah, jadikan ini nang menerima kitab. Waktu basuh tangan kiri jangan. Ya Allah, ini nang menerima kitab. Apalagi ya Allah depan dan belakang. Itu hati kita walau bahasa sungai, bahasa Banjar, tapi hati kita ada keluar pada bibir. Ketika hati empat berwudu dengan sadar, zahirnya tangan dasar mengambil banyu sesuai peraturan fikih, zahir dan batin orang ini berwudu. Rasulullah mengatakan tadi zahir batin, dan Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mukminin, sembahyang itu mi'raj bagi orang yang beriman. Jadikan salat kita sebagai mi'raj kepada Allah. Jadikan salat kita sebagai alat kita bertemu dengan Allah dalam bentuk rasa yang terdalam. Bagaimana jalannya? Sallu kama ra'aitumuni usalli, ikuti, contohi, patuhi, pelajari, laksanakan, amalkan, pada saat mengerjakan, hadirkan sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kita dapat pelajaran yang dibanding hikmah. Jadilah sholat kita itu sebagai kita pertemuan dengan Allah yang mustahil untuk diceritakan kepada orang bagaimana rasanya, apalagi untuk diajarkan. Yang hanya diberikan adalah jalan dan caranya. Semoga dengan berkat para wali-wali Allah, berkat orang saleh, kita berkatan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk mendirikan salat. Mari kita perbaiki salat kita, yang salat kita kada sempurna jangan takutkan. Allah Maha Pemurah, Allah Maha menerima taubat. Kita orang kada alim, kita orang yang kurang ilmu, kita bukan ahli tafsir, kita bukan hafiz Quran, kita syaratnya kurang, itu kita. Tapi jangan sungkan menghadap kepada Allah sambil berujar, ya Allah, ulun ini yang salah kurang, yang ulun andalkan kepian ya Allah, tapi Nabi jar Nabi sembahyang macam ini kain bang ulun, yang ulun saksikan ulun pandang di perbuatan sini saja menpian kada marintai ulun salah kadernya ya Allah, barakat izin nang ulun hadirakan tiga nang pian marintai ulun ni mun ulun rasanya kada pantas kang kita ridho lawan pian kada suruh benden. Maka terlaksanalah sholat tadi semampu yang kita ingat, yang menjadikan kita ingat Allah. Wa hadza min rahmatillah, ini rahmat Allah dan ini nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tapi yang dicontohi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara batiniah, secara zahir kita kerjakan sholat. Lihat perjalanan yang ada. Kita akan menemukan langit pertama Nabi siapa? Adam. Nabi Adam itu dari makan buah kulti. Ibadah makan buah kulti, apa yang terjadi? Allah turunkan ke muka bumi. Tapi dalam takdir Allah, Adam ini pacangan tak makan juga, Pak. Dalam takdir Allah, dan Allah menjadikan pacangan terjadi. Tapi Adam kan tidak kuasa apa-apa. Hanya intinya bang terjadi. Berkata bersama takdir berlaku turun Nabi Adam ke muka bumi, tapi Nabi Adam oleh Allah
diberi hidayah untuk berubudiyah menghamba kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami, ya Allah yang zalim kami, nang kada sadar kami, ya Allah, nang lupa kami, nang lalau kami, kadang Engkau kadang menghendaki kami kada berbahasa kepada Allah. Maka orang yang ingin bertemu dengan Allah dalam makna ma'rifat, dia mesti melewati tangga-tangga sebagaimana mi'rajnya Nabi, tapi bukan menghayal naik ke langit, bukan. Pelajaran dari itu yang diambil. Langit pertama Nabi Adam, maka kepada kita harus menetapkan taubat dan selalu merasa berdosa. Di langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua orang Nabi ini mencontohkan bagaimana birrul walidain. Ayah bagian sayangnya Nabi Yahya kalau kita bisa balik. Ayah apa cintanya Nabi Isa kepada mama sini. Setelah banyak taubat, mengaku diri berdosa, hormatilah orang tua dan jadikan beliau jauh lebih di atas kita daripada kita. Bila yang kaya ini mencarunung cahaya laksana Nabi Yusuf di langit ketiga. Bila sudah dengan cahaya penuh maka ibadah berketetapan bercahaya ibadahnya menembus langit laksana Nabi Idris. Air belum merupakan kita paling rendah. Setelah itu jadilah hatinya lembut dengan nurnya Rasulullah dan nur ibadah yang tadi dilewatinya secara bertahap. Jadilah dia laksana orang yang mendapatkan kelembutan Harun alaihissalam. Lalu naik kepada yang kali kelima Nabi Musa alaihissalam, dia memahami syariat sedetil-detilnya. Terakhir maka dia golongan kepada mutawahhid, orang yang mentauhidkan Allah, laksana Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah perjalanan buat kita yang kita contoh. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan perlahan demi perlahan bihidayatillah, dengan hidayah Allah dan dengan berkat Rasulullah serta dengan berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta Allah kepada dia tidak bisa panjang lebar dan tidak bisa pula menerangkan jauh-jauh karena bukan ahlinya. Jika ada benar hidayah Allah, jika ada salah kekhilafan pun semata-mata. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan berkat para habaib yang hadir hari ini apa adanya kita nih pada saat diberikan hidayah berterusan hidayah serta inayah pertolongan Allah. Boleh teman-teman sepenting ya ada sampai-sampai boleh Nabi itu naik ke langit datang ke Tuhan kesandar kata-kata jawab ya kesandar dan kita hafal kisah kesandar kata-kata kesandar. Nabi Musa kan waktu bermukalamah dengan Allah pada tempat yang mukaddas itu bersandar kan? Nabi Musa disuruh maju bersandar. Nabi Muhammad bersandar kan? Tetap bersandar. Siapa sandar? Apa pahamannya? Apa aja yang berikir kepada Rasulullah akan dapat berkat Rasulullah dan dihargai seumpama Rasulullah dan diberi dari hadrah Rasulullah. Nang berikir sampai wayah ini apa ya? Dari Nabi itu nang berikir sampai wayah ini. Zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat, sampai kainanya turun Al-Mahdi Al-Amin, sampai kainnya ada Imam Mahdi Qutbul Ghaus terakhir itu bersambung kepada Nabi. Kalau dalam Mi'raj laksana sandal. Kita nang ada Habib kan, kita nang ada zuriat kan kayak apa guru? Ayudah debu yang berikir di sandal itu dengan mengandalkan ta'alluq berhubung belajar ilmu mutasal di sana. Ada yang menjadi murid guru Suhdi Abah Guru Halim, ada yang belajar dengan guru Bakri, ada yang belajar dengan guru Umar, ada yang belajar dengan guru Ilham, ada yang belajar banyak kan sampai terakhir belajar kepada Syekhul Al-Arifin Wasifatul Ghani. Lalu tarik kiri berataan, natamun nakul berataan ke atas. Maka syukuri posisi yang Allah beri kepada kita. La azidan nakum, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Minta ampun minta ridha Allah taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah hadana wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.